Dan pemirsa sudah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom Kasubdit Datgar Ditgakum Korlantas Polri Kombes Pol Matrius untuk membahas kembali diberlakukannya tilang manual lebih lanjut. Selamat pagi Pak Matrius, bisa Anda informasikan di mana saja sistem ini diterapkan, apakah juga sudah diberlakukan di seluruh titik yang terdapat etle-nya Pak? Baik, selamat pagi juga Mbak Naila. Selamat pagi para pemirsa. Jadi perlu kami informasikan dan mungkin perlu kami sedikit luruskan, Pak, bahwa sebetulnya sesuai dengan arahan langsung Bapak Kapolri tanggal 17 Maret 2023 pada saat rapat kerja teknis seluruh polisi lalu lintas di Bandung dan juga berdasarkan surat telegram dari Bapak Kapolri nomor 830 tanggal 12 April tahun 2023, perlu kami sampaikan bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas tetap mengedepankan optimalisasi kinerja dari kamera-kamera etle yang sudah terpasang. Namun untuk daerah-daerah yang belum tercover oleh kamera etle, ini diberlakukan penindakan tilang di tempat. Mohon maaf, bukan tilang manual, tapi tilang di tempat oleh petugas. Dan ini dilakukan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang rawan mengakibatkan kecelakaan dan rawan mengakibatkan fatalitas korban kecelakaan bila ini dilakukan oleh pelanggar tersebut seperti melawan arus lalu lintas, menerobos lampu merah, dan lain sebagainya. Baik, Pak Matrius, tapi apakah dengan yang Anda katakan tadi tilang di tempat ini juga diberlakukan karena pertimbangannya etle dinilai tidak efektif ya untuk kemudian tidak berjalan dengan baik juga secara ada pelanggaran-pelanggaran yang tingkatnya fatalitas itu tadi. Apakah bisa dikatakan etle tidak efektif Pak sejauh ini? Jadi efektivitas etle ini Mbak ada beberapa kategori. Untuk ruas-ruas jalan memang saat ini sudah terpasang di seluruh provinsi etle yang bersifat statis atau tiang etle yang memang tidak bergerak, statis di tempat. Namun kami sedang mengembangkan di mana etle ini tidak hanya di tempat, namun ada etle yang nanti akan diterapkan sistemnya ke dalam HP, dengan kata lain HP etle yang seluruh petugas polisi lalu lintas sesuai perintah Bapak Kapolri akan memegang ini. Sehingga dimanapun petugas itu berada, tidak tergantung hanya pada etle statis. Namun petugas polisi yang ada bisa mengcapture atau merekam semua pelanggaran yang ada di depan matanya. Dan berikut juga mobil-mobil patroli yang ada kita akan kembangkan di mana kamera etle ini dipasang di mobil-mobil patroli. Sehingga pada saat mobil ini bergerak dengan kecepatan rendah keliling kota, semua pelanggaran akan tercapture. Sehingga efektivitas etle ini lebih tinggi karena tidak hanya statis di satu tempat. Begitu Mbak. Baik, dinilai efektivitas lebih tinggi. Namun nantinya penerapannya ini akan di mana saja Pak? Titik-titik yang difokuskan di Jakarta atau juga dengan wilayah lainnya. Dan sekaligus dikonfirmasi Pak, apakah selain di Jakarta kemudian di Tangerang Kota juga akan diterapkan begitu? Baik Mbak, perlu kami tegaskan kembali bahwa etle ini tadi sudah saya sampaikan yang statis sudah terpasang di seluruh provinsi, terutama di ibu kota kabupaten, ibu kota provinsi. Dan untuk yang etle mobile, yang mobile onboard di mobil patroli serta handheld, ini pun sebagian sudah kita bagikan ke wilayah dan segera ke depan kita akan lengkapi lagi sehingga ada 3 jenis nanti etle itu Mbak. Satu yang statis, kedua yang mobile, baik di mobil patroli maupun berupa handphone etle yang dipegang petugas, dan yang ketiga itu etle portable, yaitu etle seperti statis namun bisa dipindah-pindahkan yang kita akan pasang di tempat-tempat rawan kecelakaan atau biasa disebut black spot. Baik, Pak Matrius, tahan dulu Pak Matrius, kita juga ingin mengetahui respon warga ya terkait pemberlakuan tilang di tempat ini. Apakah mereka sudah tersosialisasi dengan baik atau mungkin masih ada yang belum tahu? Dan seperti apa sebetulnya penerapan sistem tilang di tempat ini bagi warga? Kita saksikan informasinya berikut.
Ya tanggapan kita sih ya bagus, jadi tertib lagi gitu di jalan, nggak ada yang ugal-ugalan, boncengan 3 orang atau nggak pakai helm gitu. Ya bedanya sih kalau ngandelin kamera itu banyak yang melanggar juga gitu. Takut juga sih soalnya dendanya itu agak besar gitu pas kita bayar pajak itu, jadi ketahuannya begitu pas ini, jadi kita agak-agak takut gitu. Menurut saya sih tilang manual itu beresiko ya, takutnya ada pungli-pungli lagi dan kesalahan-kesalahan yang nggak pasti sih, lebih baik e-tilang aja sih. Soalnya kan kalau e-tilang tuh kita ada bukti ya kesalahannya apa, misalkan masuk jalur busway kan ada buktinya juga, fotonya gimana, itu lebih prefer sih itu sih. Ya lebih bagus lah ya, karena kan dia lebih ke banyak ke jalan, mengatur lalu lintas. Nah kalau kemarin untuk tilang elektronik, ya dia tuh ya hanya memantau mungkin ya. Kita di mobil kadang-kadang pakai CCTV. Kita nggak tahu tuh, tahu-tahu dapat aja surat tilang kayak gitu. Sebetulnya saya nggak setuju. Karena apa? Karena kan sekarang itu kan banyak yang sistem pungli pungutan liar begitu begini. Jadi saya nggak setuju, mendingan tilang di tempat, tilang di elektronik. Tanggapannya sih ya mendingan ini sih Bu, tilang manual ya, lebih akuratnya ibaratnya gitu. Ada yang pro, ada juga yang kontra. Nah, kita akan kembali tanyakan kepada Pak Matrius terkait dengan tanggapan warga tadi. Pak, terutama yang menjadi highlight ini adalah terkait dengan rentan dengan adanya pungli. Nah, bagaimana kemudian memastikan pengawasan untuk mencegah adanya oknum yang bermain ini bisa berjalan dengan maksimal? Baik Mbak, jadi perlu kami sampaikan dan kami sekaligus informasikan bahwa yang pertama, bahwa tilang, tadi disebut tilang manual, kalau kami nyebutnya tilang di tempat, itu dilakukan oleh petugas yang menangkap tangan langsung pelanggar. Jadi di mana ada petugas, kemudian pelanggaran itu terjadi di depan matanya, itu yang ditilang, dengan catatan pelanggaran ini adalah pelanggaran yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Saya sudah sampaikan tadi, diantaranya melawan arus, tidak pakai helm, kemudian melebihi batas kecepatan kendaraan maupun melanggar lampu merah. Yang kedua, setiap dilakukan pelanggaran di tempat, setiap dilakukan penilangan di tempat, itu dibuktikan dengan penilangan adanya tanda tangan kedua pelanggar di buku tilang, dan yang jelas tidak ada transaksi uang apapun saat itu. Jadi semua penilangan menggunakan kode bank secara virtual account. Jadi bila setelah dilakukan penilangan, nanti pelanggar diberikan nomor rekening virtual account bank tertentu, dan silahkan pelanggar langsung membayar tilangnya dengan cara transfer apapun, langsung datang ke banknya. Jadi tidak ada transaksi sama sekali. Dan yang ketiga, bagi yang tidak membayar secara transfer bank virtual account tadi, bisa dipersilahkan langsung datang menghadiri ke persidangan. Begitu Mbak. Baik Pak, tapi yang harus dimaksimalkan lagi agar benar-benar transaksi itu tidak terjadi begitu, atau bisa dikatakan pungli ini, apa kemudian yang harus ditekan gitu? Pengawasannya seperti apa Pak? Yang harus diperketat lagi begitu? Baik, jadi sesuai penegasan kami sudah mengarahkan seluruh jajaran polisi lalu lintas sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bahwa setiap polisi lalu lintas sebelum turun ke lapangan wajib perwiranya memberikan arahan langsung kepada anggota yang bertugas. Dan yang kedua, bila terjadi pelanggaran, ini akan diadakan tindakan tegas langsung, baik disiplin maupun kode etik oleh Propam, Polri. Dan tentunya atasannya langsung yang bertanggung jawab mengendalikan anggota di lapangannya pun nanti akan dilakukan pemeriksaan juga. Begitu Mbak.
Baik, jadi ada tindakan tegas yang kemudian nantinya dilakukan jika memang terjadi aksi pungli itu tadi, dan semoga penerapan ini berjalan dengan lancar untuk tilang di tempat. Terima kasih Kasubdit Datgar Ditgakum Korlantas Polri Kombes Matrius sudah bergabung di kesempatan Selamat Pagi Indonesia.